informasi tersebut ada gitu ya. Kemudian saat ini informasi berita luar negeri ini penting. Jadi di zaman saya muda gitu ya, kan saya udah umuran ini, malu juga nih saya sebenarnya. Dulu kalau nonton bioskop itu berita pertama, yang pertama itu bukan iklan, tetapi berita dunia gitu ya, world news gitu ya. Nah, baru nanti iklan, baru nanti filmnya. Nah, kita sekarang sebelum masuk ke acara yang utama, topik yang utama, kita cerita dulu tentang world news. Jadi yang jelas saat ini tentara China di Tiongkok sedang latihan perang, latihan perang-perangan bagaimana mencaplok Taiwan. Jadi mereka memuterin Taiwan. Jadi mereka lagi latihan perang saat ini. Dan ada yang menarik, Israel lagi latihan perang untuk menyerbu Iran. Ya, ini teman-teman ini harus memahami bahwa geopolitik luar negeri itu semuanya tegang gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa negara yang sangat ngotot untuk menyerang Israel adalah Iran. Iran tuh udah latihan dan dia mendukung Hamas. Roket-roketnya Iran mendukung Hamas untuk terus nembak-nembakin Israel. Dan saat ini Israel sudah puncak keselnya, lagi latihan perang gurun, desert war, bagaimana menyerang Iran. Dan sahabat semua, di Nordik ada dua negara utara Eropa, Swedia dan Finlandia, merasa terancam karena mereka dari dulu adalah negara netral. Kemudian mereka sekarang memutuskan untuk NATO atau Pakta Pertahanan di utara Eropa itu, di negara-negara Eropa, di mana mereka menganggap ofensifnya Rusia ini berbahaya. Karena kita tahu ada negara Eropa yang berbatasan langsung dengan Rusia adalah Ukraina, cukup besar wilayahnya. Kemudian di utaranya Ukraina itu ada Belarus. Belarusia ini adalah udah di tangannya Rusia, di tangannya Putin. Dan di utaranya Belarusia ada negara yang namanya Finlandia. Finlandia ini berbatas langsung lebih dari 1000 km. Daratan Finlandia berbatas langsung dengan Rusia. Sehingga kalau Rusia mau melakukan ofensif ke Finlandia, itu benar-benar dari darat ke darat aja. Tapi kalau ke Swedia, dia harus ngelewatin Finlandia. Dan saat ini Swedia dan Finlandia, kebetulan pemimpin tertingginya, Perdana Menterinya adalah wanita yang merasa memerlukan perlindungan dari NATO. Mereka mendaftar menjadi NATO dan ini membuat murka Putin gitu ya. Jadi Anda mulai kebayang, dan saya sekedar mengingatkan lagi yang lain, kalau Anda ditanya, who is atau siapa negara yang the fastest growing country in the world, atau siapa negara yang growth-nya tertinggi di dunia dalam 40 tahun terakhir, maka karena kita biasa dipropagandakan dengan yang ada saat ini, pasti Anda akan menjawab Tiongkok gitu ya. Dan inilah saya merasa nggak gitu, bernegara itu yang di dunia ini bukan hanya ada Tiongkok dan Amerika doang dan atau Eropa doang, nggak begitu gitu ya. Jadi Anda boleh cek, negara yang the fastest growing sejak tahun 40 tahun terakhir adalah Botswana. Jadi Anda akan terkejut dengan informasi-informasi seperti begini, bahwa Afrika adalah the next China. Itu Anda harus siap-siap bahwa geopolitik dunia itu selalu cair gitu ya. Jadi kalau kita hanya taunya kawasan, apalagi taunya cuma gorong-gorong gitu ya, itu akan sulit memahami bahwa dunia ini sudah moving yang sangat cepat sekali. Dan oke, kita akan segera masuk ke topik utamanya, di mana 2024 ada banyak jagoan-jagoan yang akan memimpin bangsa ini. Dan di sini New Mind itu men-challenge mereka. Wahai Pak G, Anda nanti mau diapain negara ini 2045? Pak A, Anda mau ngapain gitu ya? Pak P, Anda mau ngapain gitu ya? Kalau Anda sekedar menang doang menjadi presiden, habis itu sama lagi kayak gini, ngutang lagi gitu ya. Terus ya kapan kita menjadi negara berdaulat? Ya lu sih tajir sama teman-teman lu gitu ya. Tapi yang 200 juta ini kita makan apa gitu ya? Itu kita tanya, boleh kita tanya. Bebas saja. Kalau dia jawabannya normatif, wacana, segala macam, ya ledek aja dia. Gitu ya. Nah, mungkin ini kita ingin menggugah karena kita tahu ujung-ujungnya kan yang merasakan kan kita sendiri gitu ya. Terus kalau pajak dinaikin lagi, saya ingat jadi
peristiwa misalnya cerita-cerita Hans Christian Andersen itu, kalau raja sudah mulai menaikkan pajak itu sebentar lagi ya ada pangeran ganteng yang akan menumbangkan raja tersebut, gitulah kira-kira. Itu cuman sindiran-sindiran untuk membuat ekonomi naik tidak harus naikin pajak loh, gitu ya. Nah ini kita kasih saran, gimana kalau caranya kayak gini gitu ya. Nah kita tanya lagi kepada yang akan bertarung ini gitu ya, bagaimana caranya. Nah, jadi sahabat semua, kita akan masuk ke topik utama, di mana topik tersebut akan membuat Anda, oke, kayaknya begini nih kita nanti mengelola negaranya gitu ya. Jadi sekali lagi, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dinaran yang kedua. Anda semua tahu bahwa Dinaran adalah satu-satunya aplikasi gold yang bisa membuat gold menjadi alat tukar, bukan alat bayar. Rupiah adalah alat bayar. Jadi di dalam rekening Dinaran, kalau Anda punya 10 juta, maka ada 10 juta rupiah di ATM Anda, di debit card Anda, dan ada 10 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta ya, ada 10 gram emas. Nah, Anda bisa pakai debit card ini atau mau transfer kemanapun rupiahnya, atau Anda bisa memberi emas. Jadi contohnya misalnya gini, ada teman Anda punya handphone harganya 2 juta gitu ya. Terus, kamu punya rekening Dinaran nggak gitu ya? Ada. 2 gram deh, jangan deh 2,1 gram.